Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa inna bisalihin. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama sekali puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali di tempat yang sederhana ini, di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, juga kepada seluruh sahabat-sahabatnya. Nah, jadi sebagaimana tema yang saya ajukan kepada ibu-ibu tempo hari, insyaallah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan cinta Nabi kepada ummahnya. Jadi biasanya kita sering mendengar bagaimana harusnya kita mencintai Nabi, gitu kan? Mahabbatur Rasul. Nah, tapi sekarang ini hubbun Nabi li ummatihi, kebalikannya. Ya, kalau biasanya kita belajar tentang bagaimana mencintai Nabi, dan ini adalah poin bagaimana Nabi mencintai ummahnya. Jadi peristiwa-peristiwa di mana ataupun bentuk-bentuk cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ummahnya. Nah, ibu-ibu yang berbahagia, jadi tema ini penting untuk kita ketahui karena seperti yang kita singgung tadi, bahwa kita di dalam Islam ini diajarkan satu keyakinan bahwa Nabi ini menjadi orang yang paling kita cintai, melebihi daripada siapapun, ya, melebihi bahkan daripada orang tua kita sendiri, ya, bahkan daripada orang-orang yang kita sayang, anak kita dan seterusnya. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Jadi Nabi mengatakan bahwa tidak akan betul-betul beriman seseorang di antara kalian sampai kemudian menjadikan aku orang yang paling dicintainya, lebih daripada dia mencintai anak-anaknya, orang tuanya, dan lebih daripada dia mencintai siapapun daripada manusia ini. Nah, jadi mencintai Nabi ini menempati urutan yang pertama, ya, tentu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam satu ayat Allah mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi Allah di sana mengatakan, sekiranya kalian mencintai aku, maka ikutilah, mencintai Allah, ya. Sekalian kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Nah, aku di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukti seseorang mencintai Allah itu dia mencintai Rasulullah, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini satu hal. Jadi poinnya adalah kita di dalam Islam diyakinkan dengan satu keyakinan di mana kita wajib mencintai
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti apa yang akan kita sampaikan ke depan itu menjadi alasan penting ya kenapa kita harus mencintai Nabi ya. Nah, kemudian ibu-ibu yang berbahagia, perlu juga kita mengingatkan di sini bahwa mencintai Nabi ini atau juga Nabi mencintai kita ini bukan cinta dalam pengertian cinta seperti seorang kepada pasangannya ya, istri kepada suami, suami kepada istri, laki-laki kepada perempuan dan juga sebaliknya. Nah, jadi jangan dipahami dalam bentuk cinta begitu. Jadi oleh para ulama di sana secara umum membagi bentuk cinta ini kepada dua. Jadi ada namanya hubbul gharizi, ada namanya hubbus syar'i namanya. Jadi hubbul gharizi ini cinta yang dilandasi oleh perasaan, insting. Jadi cinta ini biasanya buta dia. Jadi kalau sudah cinta, nah sudahlah, ya tidak nampak lagi mana yang hak, mana yang batil, kan? Nah, jadi suatu hari dalam dalam sebuah perjalanan itu di sebuah kereta api di Malaysia, ya. Jadi ternampaklah di situ ada seorang India yang sangat tampan, orang laki-laki sangat tampan ya. Dan dia memiliki pasangan, istrinya yang jauh ya jika dibandingkan dengan ketampanan suaminya. Jadi bahkan bisa dikatakan langit dan bumi. Jadi bahkan si perempuan ini pun mungkin bisa dikategorikan mungkin ya tidak seperti kebiasaan dan kebanyakan wanita-wanita yang lain. Jadi cacat lah kira-kira begitu ya. Dalam bahasa yang paling sederhana, cacat. Nah, sementara si laki-laki ini dia orangnya tampan, gagah ya, orang India. Kira-kira dengan Indianya saja dia sudah cukup tampan, gitu kan? Apalagi ini India tampan. Lalu ditanya lah, mengapa ini jadi pasangannya? Kenapa ini jadi jodohnya? Nah, India ini pun dia menjawab dengan sederhana, dia katakan cinta punya pasal lah. Apa ya? Cinta punya apa? Cinta punya pasal. Nah, cinta punya apa? Jadi maksudnya karena cinta, gitu kan? Jadi cinta yang begini-begini buta dia. Nah, karena sudah cinta, jadi apa kayak gigi rasa coklat. Ah, tahu saya itu. Ya, intinya kalau sudah cinta mabuk lah tuh orang ya. Nah, jadi kayak cerita orang kisah cinta Laila Majnun, kan? Lihat sendalnya saja sudah kamu tetap, kan? Nah, jadi ini namanya cinta perasaan ya. Jadi landasannya itu insting, perasaan, hubbul gharizi. Nah, tapi nanti ada satu lagi namanya hubbus syar'i, namanya cinta agama. Nah, cinta agama ini itu kecintaan yang sifatnya tadi itu objektif. Nah, jadi berbalik dengan cinta perasaan tadi yang dia buta, ya, subjektif itu kan. Menurut saya, gitu. Karena dia sudah cinta ya semuanya ya bagus, gitu kan. Nah, tapi kalau hubbus syar'i ini cinta yang dilandasi oleh akal, ya, dilandasi oleh rasio, oleh logika, ya. Nah, jadi dan dilandasi oleh hati. Jadi hati di sini bukan perasaan maksudnya ya. Nah, jadi cinta yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, cinta yang bisa didebat. Nah, jadi ini bukan cinta yang subjektif, bukan cinta buta, tapi ini cinta yang objektif. Nah, cinta di sini lebih kepada dalam bahasa lain mungkin ya cinta kepada agama, kan? Seperti tadi saya Allah mengatakan qul in kuntum tuhibbunallah. Sekiranya kalian mencintai Allah, gitu. Kita sulit berbicara cinta kepada Allah. Nah, karena bicara cinta bicara soal rasa seperti yang kita sebutkan tadi. Lalu bagaimana muncul rasa dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sementara Allah itu tidak sama dengan makhluk. Gitu kan? Nah,
Tapi ini namanya hubbu syar'i namanya. Sama juga dengan misalnya dalam satu hadis Nabi menyebutkan tentang Gunung Uhud. Nabi mengatakan Gunung Uhud itu mencintai kita dan kita mencintainya. Ya. Jadi tuhibbuna wa nahnu nuhibbuha. Nabi mengatakan begitu. Jadi kita cinta kepada Gunung Uhud sebagaimana Gunung Uhud mencintai kita. Kita tahu gunung itu terdiri daripada kumpulan batu-batu besar. Jadi bagaimana batu itu mengungkapkan rasa cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta. Nah, jadi saya kira ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa tidak semua cinta itu landasannya itu adalah perasaan, ya, seperti yang kita sebutkan tadi di belakang. Nah, jadi ini namanya cinta kepada kebenaran, ya, cinta kepada agama. Jadi ini cintanya berbeda, ya. Tapi kita mengatakan ini cinta. Nah, begitulah kira-kira ibu-ibu cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga nanti cinta Nabi kepada kita. Jadi landasannya itu adalah landasan akal, ya, rasio, landasan hati. Jadi kita tidak pernah melihat Nabi, tapi kita dipaksa harus cinta. Sebagaimana padahal kita tahu bahwa cinta tidak boleh dipaksa, kan? Jadi maka ini bukan cinta perasaan, ya. Kalau cinta perasaan dia tumbuh sendiri, mengalir begitu, ya, alamiah sekali, muncul rasa cinta pada akhirnya. Nah, ini tidak begitu. Dibayangkan pada suatu hari Umar mengatakan, ya Rasulullah, jadi adalah hadis itu dikatakan bahwa aku mencintai intinya di situ Umar mengatakan dia mencintai Nabi, tapi dia lebih mencintai dirinya daripada Nabi, kira begitu. Nah, ya. Lalu kemudian Nabi mengatakan, tidak wahai Umar, sampai engkau menjadikan aku orang yang paling engkau cintai hatta melebihi daripada dirimu. Lalu kemudian Umar pun mengatakan, saya mencintaimu ya Rasul melebihi daripada diriku dan yang lain-lainnya. Nah, lalu kemudian Nabi mengatakan, al-an ya Umar, nah, sekaranglah baru kamu betul-betul beriman. Jadi cinta kepada Nabi ini dia bisa dalam sekejap, kan? Jadi tadi tidak cinta, sekarang cinta. Nah, jadi ini cinta agama, ibu, ya. Jadi cinta tidak cinta, kita dipaksa harus mencintai agama. Dan mungkin ini bukan pembahasan kita pada hari ini, ya. Di sana ada banyak alasan kenapa kita diharuskan mencintai agama ini, dan meskipun dipaksa, di sana ada alasan-alasan tertentu kenapa kita dipaksa untuk mencintai agama ini dan kita harus mencintai agama ini. Nah, kita tinggalkan ini untuk pembahasan di lain waktu. Nah, kembali kita cerita pada mencintai Nabi atau Nabi cinta kita yang jadi topik kita pada hari ini. Nah, ketika kita mengatakan cinta tadi ini cinta agama, jadi objektif, ya, tidak dilandaskan pada perasaan. Nah, tetapi nanti ibu-ibu yang berbahagia, cinta ini ternyata juga sulit dihindari daripada perasaan itu. Jadi perasaan ini menyusup, ya, ke dalam diri orang yang mencintai. Apakah Nabi terhadap ummahnya maupun kita ini terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita misalnya bisa melihat bagaimana mencintai Nabi ini ternyata bukan hanya cinta dalam pengertian abstrak tadi itu, cinta agama, ya. Tapi orang ketika mencintai Nabi ini ternyata juga mencintai, dia memberikan perasaannya kepada Nabi. Nah, jadi mirip-mirip nanti seperti seseorang mencintai pasangannya, walaupun tidak persis, ya, tapi mirip-mirip. Jadi ada kaitan fisik di sini. Kita pernah dengar barangkali cerita ketika Nabi menjelang hari-hari wafatnya. Jadi Nabi itu pernah di masjid waktu itu beliau mengumumkan, ya, mengatakan siapa yang ingin membalas atas apa yang pernah dilakukan oleh Nabi terhadap sahabatnya. Nah, inilah waktu pembalasan, ya. Jadi Nabi sengaja berdiri di situ,
Ya, siapa ingin mengqisas, maka Nabi siap untuk diqisas. Nah, sehingga tiba-tiba muncul salah seorang sahabat, dia mengatakan, aku dahulu pernah dipukul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada waktu itu beliau tidak menggunakan pakaian, jadi pernah dicambuk oleh Nabi ya, pada saat beliau menunggang. Nah, lalu kemudian dia pun mengatakan, saya pada hari ini ingin membalas. Sebagaimana Nabi dulu pernah mencambukku, hari ini aku pun ingin mencambuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mendengar ada sahabat ingin membalas itu, semua sahabat sempat terdiam, kaget, kan? Kok tega-teganya ada sahabat ini ingin membalas perbuatan Nabi dahulu, yang Nabi mungkin ya dia tidak bisa lepas pada sisi kemanusiaannya. Mungkin dia waktu itu terlanjur lupa ya. Tapi sahabat ini ngotot, tidak, dia akan membalas juga. Nah, lalu kemudian Nabi mempersilahkan ini sahabat untuk membalas. Dan sahabat ini sampai mengatakan, dahulu Rasulullah, engkau waktu mencambuk aku tidak menggunakan pakaian. Nah, aku ingin hari ini engkau juga menanggalkan pakaianmu. Ya, sebagaimana aku dahulu tidak menggunakan pakaian. Saya akan mencambukmu tanpa pakaian. Nah, ternyata kemudian yang diintai oleh sahabat ini sebenarnya bukan ingin mencambuk Nabi. Tapi sengaja dia ingin ketika Nabi melepaskan pakaiannya, lalu kemudian dia pun merangkul badan Nabi dan menciumi badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sampai kemudian Nabi mengatakan, ini sahabat, dia tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka karena dia telah menyentuh badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini di antara bentuk bagaimana cinta sahabat ini. Jadi dia cinta kepada Nabi. Pada mulanya ini cinta hubbu syar'i tadi. Tapi pada akhirnya cinta ini juga tidak bisa dipisahkan pada perasaan mereka mencintai Nabi sampai mencintai fisiknya. Ada orang-orang menyimpan rambut Nabi, ya. Mereka berebut dengan air wudhu Nabi. Bahkan ada sahabat yang minum darah Nabi. Jadi Nabi pernah berbekam, lalu kemudian beliau darah bekamnya itu beliau simpan di suatu tempat. Nah, ketika keesokan harinya beliau ingin buang, tiba-tiba beliau mendapati darahnya itu sudah tidak ada lagi di tempat. Lalu kemudian Nabi tanya, siapa yang telah mengambil darah bekam dia, gitu kan? Kemudian ada seorang mengatakan, saya ya Rasul. Nah, lalu kemudian Nabi sampai mengatakan, maka perut kamu itu, jadi badan kamu itu tidak akan pernah sakit dan tidak akan disentuh oleh api neraka. Dan betul saja ini sahabat, kalau saya tidak silap dia seorang perempuan, sampai meninggal dunia dia tidak pernah sakit, kecuali sakit meninggal itu. Nah, sakit lalu kemudian sebelum dia sakit mati itu, sakit meninggal itu beliau tidak pernah sakit. Nah, jadi dia minum kenapa? Karena cintanya kepada Nabi. Sampai darahnya pun dia minum. Nah, kan? Nah, cuma di sini ada cerita lucu sedikit. Jadi besok di lain kesempatan ketika Nabi berbekam, datang pula sahabat lain. Dia ambil itu darah, dia minum. Ketika Nabi tanya, kemana darah bekam saya? Nah, dia bilang, saya sudah meminumnya ya Rasul. Nah, Nabi bilang pula, kamu ini masuk neraka, kata Nabi. Nah, aneh juga itu kan? Yang kemarin minum itu masuk surga, sekarang masuk neraka pula. Nah, kenapa yang kemarin itu masuk surga? Karena dasar minumnya itu karena cinta. Karena cintanya yang begitu menggebu-gebu kepada Rasul, akhirnya darahnya pun dia minum, kan? Itu saya katakan sisi perasaan tadi. Nah, sementara yang satu ini dia mencintai minum darah itu bukan karena cinta Nabi, tapi dia ingin masuk surga. Ingin masuk surga secara simpel. Dikira dengan minum darah Nabi, ya kajet aja darah Nabi beliau, kan? Tidak perlu ini, tidak perlu itu masuk surga. Tidak begitu, masuk surga bukan dengan minum darah. Masuk surga itu ya dengan melakukan perbuatan taat, gitu kan? Jadi salat, puasa, berinfak, dan seterusnya. Yang termasuk di dalam rangkaian ibadah itu adalah cinta kepada Rasulullah. Itu cara kita masuk surga, bukan dengan cara minum darah. Nah, jadi makanya dikatakan ini orangnya masuk neraka, ya. Ini salah paham ya. Sudah. Nah, ini saya katakan di sini bahwa ketika kita bicara tentang cinta ini, jadi ternyata juga tidak bisa dihilangkan daripada sisi perasaan. Gitu. Nah, begitu juga nanti Nabi dengan kita. Ya, jadi kita cinta Nabi, pertama sekali memang cinta yang objektif, ini cinta agama.
Dan Nabi adalah representatif ya daripada agama ini. Jadi beliau adalah simbol agama ini, dan agama itu sendiri tauladan daripada agama ini ya. Agama ini yang nampak secara praktis itulah Nabi dan sikap serta perlakuannya. Nah, ibu-ibu yang berbahagia, kita akan masuk pada beberapa bentuk cinta Rasulullah kepada kita. Nah, jadi barusan saya menyampaikan tentang soal cinta ini meskipun objektif, tapi dia juga bisa disusupi oleh perasaan. Itu yang poin yang barusan yang saya sampaikan. Dan sebelumnya kita menyampaikan hadis bahwa Nabi mengatakan tidak beriman kalian dalam pengertian iman sesungguhnya sampai kemudian dia mencintai Rasulullah itu melebihi daripada mencintai anaknya dan orang tuanya. Dan kita akan melihat beberapa bentuk cinta Nabi kepada kita, dan itu nanti menjadi penguat ataupun alasan kuat kenapa kita ini harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Nah, di sini ada beberapa bentuk ya. Saya tidak akan bacakan semua. Saya akan mengambil mungkin barang 3 ya, atau 4 lah paling banyak. Nah, karena saya mohon maaf juga pada hari ini saya harus minta izin cepat ibu-ibu, karena ada pekerjaan memang yang harus saya kerjakan segera. Ya. Nah, yang pertama sekali di sini bentuk cinta Nabi ini, ya. Disebutkan di sini da'watuhu li ummatihi fi kulli salat. Doa Nabi kepada ummahnya setiap salat. Sudah. Di sini ada satu hadis. An ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha qalat. Jadi daripada Ummul Mukminin Aisyah, beliau berkata, "Lama ra'aitu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam thaibun nafs." Jadi ketika aku melihat Nabi sedang dalam kondisi thaibun nafsi, itu dalam kondisi beliau tenang ya, senang, gembira, itu thaibun nafs. Nah, jadi ini juga menunjukkan kepada kita ibu-ibu bahwa Nabi ini kadang-kadang juga kondisinya ya manusia ibu. Nabi itu manusia. Kadang-kadang juga ya sedang capek, lelah gitu kan. Merungut juga barangkali. Ya kondisi mungkin ada masalah apa ya. Jadi beliau mungkin tidak begitu tidak begitu fresh gitu kan. Nah, sekarang ini oleh Aisyah mengatakan bahwa ketika aku mendapati Nabi dalam kondisi thaibun nafs, dalam kondisi beliau sedang aman, nyaman, tenang ya, dalam kondisi beliau sedang gembira, fresh gitu kan. Nah, jadi dalam kondisi seperti itu Aisyah bilang sama Nabi, "Qultu ya Rasulullah, ud'u Allah li." Nah, jadi ini juga salah satu cara ibu. Ini cara komunikasi ini. Nah, lihat bagaimana istri Nabi berkomunikasi dengan Nabi, dan ini juga jadi pelajaran kepada ibu-ibu. Kalau minta sesuatu pada suami, lihat suami dalam keadaan. Nah, kalau dia sedang fresh, ya, sedang tenang-tenang, sedang senyum-senyum, mintalah itu. Tapi kalau tengah garu-garu nyampe di belakang, diurut draw kan tu. Ni kata hal dalam belakang. Ya, jawab itu bahkan ojo. Blue ya kena tak. Dia gemurut dekat bawah dah kan. Kita fikir kita pergi nenek-nenek rupanya. Justru tak suruh dia nanti. Jadi lihat kondisi itu. Jadi meminta itu ada kondisinya. Nah, Aisyah dia tidak meminta dalam semua kondisi, tapi ada kondisi tertentu yang dia lihat Nabi itu betul-betul sedang pas kali ini ya, dalam keadaan yang sangat menyenangkan, dan dia pun minta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ud'u Allah li." Ya Rasul, doalah kepada Allah untukku. Dan yang menarik juga di sini, Aisyah memanggil Rasulullah yang notabene beliau adalah suaminya sebagai Rasulullah. Jadi jabatannya yang dipanggil, ya, bukan namanya, ya, bukan panggilan apa gitu kan. Jadi kalau kita di sini punya suami gubernur, ya istrinya panggil wahai Bapak Gubernur gitu kan. Padahal sedang duduk berdua di rumah, panggilnya Bapak Gubernur. Jadi jabatan Rasul ini ataupun derajat kerasulan ini derajat yang paling tinggi yang dimiliki oleh siapapun ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa ketika Aisyah memanggil Nabi sebagai Rasul, kita bisa memastikan bahwa Muhammad ini ya, sebagai seorang utusan Allah, beliau betul-betul berperan sebagai tauladan,
sebagai rasul itu bukan hanya di kalangan ummahnya, tapi juga di kalangan istri dan keluarganya. Dan kita juga perlu mengetahui ibu-ibu bahwa Nabi ini, ya, beliau ini tidak pernah mengistimewakan istri-istri beliau, anak-anak beliau atau mantu beliau, cucu beliau itu melebihi daripada ummah ini. Jadi betul memang di sana ada hadis-hadis tertentu yang kita dengar beliau mencintai Aisyah, mencintai Hasan Husain dan seterusnya. Nah, tetapi semua mereka itu diletakkan di dalam bahagian pada ummah ini. Ya, sebagaimana nanti beliau juga mencintai Abu Bakar, ya, mencintai Umar. Jadi mereka itu diletakkan di dalam bahagian ummah ini. Nah, jadi keberagaman dalam umat. Jadi tidak ada pemisahan antara ini keluarga, ini nabi, ini ummah. Sehingga Nabi itu ketika beliau bekerja sebagai seorang utusan Allah, dia itu mendudukkan keluarganya sama dengan ummahnya. Jadi dia bekerja untuk ummah yang di dalam itu ada keluarganya. Dia total kepada ummah ini. Dan ketika dia bekerja total untuk ummah ini, nah di dalam kelompok ummah ini ada keluarganya di situ. Saya ingin mengatakan begini Ibu, berbeda barangkali dengan kita hari ini. Kita hari ini bekerja misalnya untuk pemerintah, kan? Tapi ada 2 hari, Sabtu Minggu, kita sering bilang, ini hari keluarga. Saya tidak pernah dengar Nabi bilang ada hari keluarga. Misalnya katakan hari Jumat, ini hari keluarga. Atau hari Sabtu, ini hari keluarga. Jangan ganggu-ganggu Nabi pada hari itu. Nabi sedang bersama keluarga, handphonenya dimatikan, kan? Kemana? Nabi sudah pergi ke Gunung Salak bersama keluarga. Jalan-jalan Nabi dengan keluarga. Bawa keluarga piknik ke Pulau Semadu misalnya dengan keluarga. Dan tidak bisa diganggu itu. Itu hari keluar hana ya Nabi. Karena keluarganya adalah ummahnya. Dan ummahnya adalah keluarganya. Sama diprioritaskan itu. Nah, jadi di rumah pun Muhammad ini tidak dipanggil ayah, hanya dipanggil ayah. Wahai suamiku juga tidak. Di rumah pun dia dipanggil sebagai ya Rasulullah. Fatimah pun panggil kepada Nabi siapa? Ya Rasulullah. Karena ini Nabi. Jadi dimanapun posisinya dia Nabi. Seorang Nabi yang tidur dengan istrinya. Seorang Nabi yang sedang sembahyang di rumah keluarganya. Seorang Nabi yang punya anak. Nabi dia, posisinya Nabi. Dia betul-betul sedang mengelola ummah. Yang ummah itu ada yang sahabatnya. Ummah itu ada istrinya, ummah itu ada anaknya, ummah itu ada cucunya, ummah itu ada mantunya. Nah, jadi ummah bedanya, ya. Dan kita ikhwannya, ummahnya ini. Jadi mulai pada keluarganya sebagai ummahnya, sahabatnya sebagai ummahnya, kita ini ikhwan, saudaranya sebagai ummahnya. Dan Nabi mendudukkan itu sama. Jadi dia betul-betul memang hadir ke bumi ini untuk semua ini, untuk sahabat, untuk keluarga, untuk ikhwan, dan ini adalah semua ummahnya. Dan bahkan lebih daripada itu, ummah Nabi tidak hanya ini. Ini kemudian dikenal dengan ummatul istijabah. Ini ummah yang memenuhi panggilan dakwah Nabi. Nah, nanti di sana ada satu lagi ummah Nabi namanya apa? Ummatul dakwah namanya. Ummah yang terus diseru untuk menyahuti seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Orang di luar Islam. Nah, ini juga menjadi ummah Nabi. Jadi orang Cina, orang apa saja, Kristen, Yahudi, Buddha, Hindu, semua ummah nah. Dan kita jangan lupa, Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lil alamin nadira. Nabi itu menjadi pengingat, Nabi itu memberi peringatan, Nabi itu menjadi rahmah kepada seluruh alam. Termasuk bukan hanya orang kafir, tapi sampai kepada jin pun itu menjadi ummah Nabi. Nah, kita bisa baca dalam surah Jin misalnya, kan, bagaimana mereka datang membaca, mendengar Al-Quran, dan kemudian mereka menyampaikan kepada sesama mereka. Nah, jadi dakwah Nabi ini mencakup itu semua, dan semua mereka adalah ummah Rasulullah SAW yang secara garis besar terbagi kepada 2. Ada ummah yang memenuhi panggilan ataupun seruan Nabi, ada ummah yang sampai hari ini mereka masih belum memenuhi panggilan atau seruan Nabi. Yang memenuhi kita katakan ummatul istijabah. Ummatul istijabah yang situ dikatakan dengan ummatul dakwah. Nah, ummah istijabah inilah yang terdiri pada sahabatnya, keluarganya, dan ikhwannya. Nah, gitu ya. Dan Nabi total kepada ini kita katakan.
Nah, suatu hari Aisyah tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ud'u Allah li." Doakanlah kepada Allah untukku. Nah, lalu kemudian Nabi pun mengatakan, faqal, "Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar, wa ma asarrat wa ma a'lanat." Ya Allah, ampunilah dosa Aisyah, baik dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang, baik yang tersembunyi daripadanya maupun yang nampak. Nah, ini doa Nabi kepada Aisyah. Fadhahikat Aisyah hatta saqata ra'suha fi hijriha. Ya, min ad-dhihk. Jadi dikatakan bahwa ketika Aisyah mendengar doa itu daripada Nabi, maka Nabi Aisyah pun tertawa, dikatakan sampai saqata ra'suha ala hijriha, dikatakan. Jadi sampai jatuh kepalanya ke pangkuannya, misalnya sampai begini-beginilah dia tertawa. Jadi ini menunjukkan kegembiraan yang tak terperikan. Bayangkan ini seorang nabi, ya, seorang rasul, makhluk yang maksum, ya, orang yang doanya tidak pernah dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala, mendoakan ampunan kepada Aisyah. Saya kira tidak ada yang dirindukan, yang diinginkan oleh siapapun, ya, bagi seorang mukmin yang melainkan Allah mengampunkan dosanya. Karena kalau dosa kita sudah diampuni, ibu-ibu, maka tidak ada halangan antara kita dengan rahmat dan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi modalnya itu diampuni. Begitu kita diampuni, maka insya Allah kita akan terselamatkan daripada azabnya, dan selanjutnya insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam rahmat dan surga. Modalnya pertama adalah pada pengampunan, diampunkan. Dan sekarang Nabi mendoakan kepada Aisyah, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar. Ya Allah, ampunkanlah dosa Aisyah ini, ya, apa yang telah lalu daripadanya dan apa yang akan datang. Wa ma a'lanat wa ma asarrat. Jadi apa yang nampak daripadanya dan apa yang tidak nampak, apa yang tersembunyi maupun yang nampak. Oh, gembira bukan kepalang, kan? Jadi gembira luar biasa. Saya kira siapapun akan gembira, karena masalahnya ini yang mendoakannya Rasulullah, doanya pasti makbul. Lalu kemudian Nabi tanya, ayasurruki du'ai, apakah doaku menyenangkan hatimu, hai Aisyah? Faqalat, wa ma liya la yasurruni du'auka. Kenapa saya tidak akan bergembira dengan doamu ya Rasulullah? Ya pasti bergembira lah, kira-kira begitu, kan? Lalu kemudian Nabi bilang apa? Faqala sallallahu alaihi wasallam, wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli salah, kata Nabi. Apa kata Nabi? Demi Allah, kata Nabi, itu adalah doaku untuk umatku di setiap salat, kata Nabi. Ya. Nah, jadi ini ibu-ibu yang berbahagia. Ini yang kita katakan tadi, bahwa Nabi ini beliau tidak memprioritaskan keluarganya seperti kita memprioritaskan, tidak. Ketika Aisyah merasa diistimewakan, ternyata Nabi ini, ibu-ibu, beliau sudah lebih dulu mendoakan doa yang sama, tetapi doa itu beliau ganti saja redaksinya. Kalau ini beliau katakan Allahumma ighfir li Aisyah, nah dalam doanya Allahumma ighfir li ummati. Ya. Jadi Nabi kalau di sini mengatakan Allah ampunilah dosa Aisyah. Nah, sebelum itu Nabi sudah biasa dan sering melakukan di setiap salatnya, beliau mengatakan, ya Allah, ampunilah dosa ummahku yang telah lalu maupun yang akan datang. Ampunilah dosa ummahku baik yang tersembunyi maupun yang nampak daripada mereka. Nah, ini ibu-ibu yang berbahagia, dan kita hadis yang seperti ini saya ingin sampaikan kepada ibu-ibu. Ini jangan menjadikan kemudian kita ini menjadi maghrur, ya, terpedaya dengan hadis Nabi ini, lalu pun kita berkesimpulan secara membagi buta, wong saya sudah diampuni, saya sudah didoakan oleh Nabi, dan doa Nabi pasti makbul, pastinya saya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi saya pantas bergembira, bahkan melebihi daripada gembiranya Aisyah, karena Nabi setiap salat, ya, beliau berdoa untuk kami, kan? Dan hadis ini hadis sahih, berbahagia. Nah, jadi kita tidak boleh maghrur, tetapi ini hadis yang begini kalau kita tahu, maka ini yang saya katakan salah satu yang menyebabkan kenapa kita harus senang hati kepada Rasulullah SAW. Ini menjadi salah satu alasan kenapa kita harus mencintai
Rasulullah SAW. Lihat bagaimana perhatian beliau kepada ummahnya, ya, kepada ummahnya, kepada kita semua ini. Nah, termasuk di dalam ummah seperti kita katakan tadi, keluarganya. Jadi setiap sembahyang beliau tidak pernah melupakan kita ibu-ibu berbahagia. Ya, dan dia tahu bahwa ummahnya ini tidak akan pernah luput daripada namanya dosa dan silap dan salah. Dia doakan kita ibu. Ya, dan kita husnuzan kepada Allah bahwa doa Nabi ini makbul, dan kita mudah-mudahan termasuk daripada bahagian orang-orang yang mendapatkan ampunan karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama ya. Nah, ini bentuk punanikeun sayangnya Nabi kepada ummah ini ya. Jadi di dalam ayat Al-Qur'an di sana disebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum ya, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Nabi itu harisun 'alaikum, azizun 'alaihi ma 'anittum. Jadi Nabi ini berat sekali perasaan hati beliau kalau ada sesuatu yang menimpa kita ibu. Jadi Nabi itu tidak tahan melihat ummahnya ini susah. Hanya Nabi dia. Ya, mungkin kita tidak pernah terfikir bagaimana kehidupan Nabi, kan? Nah, tapi Nabi-nya tidak bisa melihat ada di antara ummahnya yang susah. Beliau itu sangat tidak nyaman kalau melihat ummahnya susah. Jadi ada daripada ummahnya itu yang hanya kali Nabi. Ya, sehingga pada suatu cerita disebutkan pernah ada orang datang ke Madinah waktu itu dalam keadaan telanjang dada, tidak punya pakaian. Oh, Nabi itu tidak langsung wajahnya memerah ya. Dan karena sahabat tahu ini Nabi sedang tidak nyaman. Nah, kebalikan daripada cerita Aisyah tadi kan, Nabi pulang ke rumah dalam keadaan nyaman. Nah, ini dalam kondisi sangat tidak nyaman. Wajahnya berubah. Wajahnya memerah. Dia semacam menahan marah, kan? Kok ada daripada ummahku yang seperti ini? Kemana ummah-ummah yang lain? Kenapa tidak ada yang peduli, kan? Nah, lalu kemudian tiba-tiba ada salah seorang sahabat keluar, dia pun menenteng semacam uang lah gitu ya, jadi segepok uang lah kalau dalam bahasa kita sekarang, lalu diletakkan di hadapan Nabi untuk kemudian diberikan kepada orang miskin itu. Dan setelah sahabat ini mengeluarkan bungkusan uang itu, lalu kemudian sahabat yang lain pun pada datang, macam-macam mereka bawa, ada yang bawakan pakaian dan seterusnya, sampai dikatakan berbagai macam hal menumpuk di hadapan Nabi, dan mereka pun mengatakan di situ wajah Nabi kemudian berubah menjadi kelihatan senang dan gembira. Nah, dan disitulah Nabi mengatakan man sanna sunnatan hasanatan ya, dan seterusnya. Jadi Nabi tidak senang, intinya ketika melihat ada ummah ini yang tertimpa, tersakiti, itu Nabi itu betul-betul sakit. Nah, jadi betul-betul ini menunjukkan betapa Nabi ini sangat perhatian dengan kita ibu-ibu. Ya, sangat perhatian dengan kita. Dan kemudian dipegang lempu harisun alaihi harisun alaikum. Jadi Nabi itu betul-betul menginginkan kebaikan kepada kita. Apa saja kebaikan dia ingin mendahulukan ummahnya. Ya. Nah, sampai Allah katakan bil mu'minina raufur rahim. Jadi Nabi ini orang yang sangat sayang kepada ummahnya, sangat sayang kepada orang beriman. Sayang. Nah, dalam satu hadis disebutkan ibu-ibu, ya. Nah, perhatikan di sini sayang Nabi kepada kita ini. Jadi dalam satu hadis disebutkan an Abdullah bin Amr bin As, an Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tala qaula Allah azza wa jalla fi Ibrahim. Jadi Nabi membaca ayat Al-Qur'an tentang cerita Ibrahim ini. Apa kata Ibrahim dalam cerita ayat tersebut? Ibrahim pernah mengatakan begini, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Faman tabi'ani fa innahu minni. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Nah, Ibrahim pernah berdoa, wahai Tuhanku, mereka ini telah menyesatkan daripada manusia sebagian besar daripada manusia. Maka siapa yang mengikuti aku daripada mereka ini, fa innahu minni. Maka orang yang mengikuti aku dia daripada golongan. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, maka engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa maksud Ibrahim di sini ibu-ibu berbahagia? Ibrahim di sini beliau sedang meluahkan ya semacam rasa kekesalan beliau tentang ummah yang beliau seru pada kita untuk beriman.
di mana banyak di antara mereka tidak beriman. Dan kita ketahui bahwa ketika Ibrahim keluar daripada Babil pada ketika itu Babilonia, Irak, itu beliau hanya membawa Lut bersamanya yang beriman. Hatta ayahnya tidak beriman, gitu kan? Dan dalam doanya beliau bilang apa? Ya Allah, mereka ini tidak beriman. Mereka ini bermaksiat kepadaku, gitu kan? Jadi beliau mengatakan, siapa yang ikut aku, dia golonganku, ya Allah. Dan siapa yang tidak mengikutiku, yang bermaksiat kepadaku, maka engkau maha pengampun. Artinya apa? Kalau engkau ingin mengampuni, engkau maha pengampun. Tapi Ibrahim di sini seperti memberi celah kepada Allah. Tapi kalau engkau menghukum, saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Sepertinya Ibrahim mengatakan begitu. Nah, sama juga dengan waqala Isa alaihissalam. Nabi Allah Isa juga begitu ketika berhadapan dengan ummahnya yang begitu buruk perlakuan mereka terhadap beliau, dan mereka tidak beriman kepada risalah Isa. Isa mengatakan, in tu'adzibhu fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhanku, sekiranya engkau menghukum mereka ini, maka mereka adalah hamba-hambamu. Jadi di sini Nabi Allah Isa mengatakan kalau dihukum nyan hamba don. Maunya jangan dihukum, kira-kira begitu kan? Wa in taghfir lahum, dan sekiranya engkau mengampuni mereka, dan itu diharapkan. Fa innaka antal azizul hakim, maka engkau maha bijaksana, maha kuat lagi maha bijaksana. Nah, tapi dari dua doa Nabi ini tetap memberi pilihan kepada Allah. Jika engkau menghukum, itu hak, dan jika engkau mengampuni pun itu adalah hak. Ya? Jadi Nabi dulu begitu. Ini nabi-nabi yang hatinya lembut, Ibu. Ibrahim halimun awwab. Ibrahim ini nabi yang sangat lembut. Isa bin Maryam, nabi yang sangat lembut daripada golongan Bani Israel. Nabi yang mengajarkan akhlak kepada Bani Israel. Injil itu penuh dengan akhlak. Nabi yang cukup lembut. Hatinya sangat lembut. Isa dan Ibrahim. Kalau nabi-nabi yang lain, kalau sudah tersudut, maka dia akan minta Allah untuk menghukum ummahnya. Nuh bisa mengatakan, Rabbi inni maghlubun fantasir. Ya Allah, saya sudah tidak mampu lagi, sudah kalah. Tolong saya, dihancurkan ummahnya. Ibrahim tidak begitu. Ibrahim nabi yang lembut. Isa tidak begitu. Isa nabi yang lembut. Tetapi lembut-lembutnya mereka ini tetap masih memberi peluang. Ya Allah, engkau punya hak untuk mengampuni, dan juga engkau punya hak untuk menghukum. Tapi Nabi kita Muhammad, ibu-ibu yang berbahagia, beliau mengatakan apa di sini? Ketika beliau membaca doa Ibrahim dan Isa terhadap ummahnya, Nabi farafa yadayhi wa qala, Nabi mengatakan, Allahumma ummati ummati. Nah, ini kalimat Allahumma ummati ummati, Nabi tidak membuka peluang kepada Allah, ya Allah, engkau kalau mau hukum hak. Nabi hanya buka mana? Ya? Jadi Nabi hanya mengatakan, ya Allah, ummahku. Nabi ini sebenarnya ingin mengadu kepada Allah. Ya Allah, bagaimana dengan ummahku? Mereka ini punya banyak dosa. Tapi engkau maha pengampun. Tapi Nabi hanya mengatakan, Allah ummati. Dan Allah tahu apa yang ada di dalam isi di hati Rasulullah SAW. Jadi Nabi kita ini seorang Nabi yang sangat pemalu, ibu-ibu berbahagia. Jadi dia tidak pernah meminta kepada Allah. Pokoknya menyegemblakai tiba-tiba. Ingat ibu dalam surah Al-Baqarah ketika diceritakan ketika Nabi rindu ingin menghadap Ka'bah. Beliau tidak minta, ya Allah, palingkan saya ke Ka'bah. Tidak. Nabi dalam sembahyangnya dia sering menengadahkan ke langit. Hatinya mengatakan, ya Allah, kalaulah sekiranya engkau pindahkan kiblat ini dari Baitul Maqdis ke Baitullah Al-Haram, ke Ka'bah. Tapi beliau tidak minta, ya Allah, tidak minta. Ya, hanalah kegonya. Beliau, tapi hati beliau ingin ke sana, tapi dia tidak minta, malu. Hangri lagi. Nabi Allah Ayub, kalau ibu pernah dengar dari itu adab yang diajarkan Al-Quran kepada kita. Ayub ketika sakit, pingin disembuhkan. Tapi Nabi Allah Ayub mengatakan apa? Rabbi ini masanya dhur. Ya Allah, saya sakit. Kalimat ya Allah, saya sakit, sebenarnya dia ingin mengatakan, ya Allah, saya ingin disembuhkan. Saya tidak tahan sakit. Tapi beliau tidak bilang, ya Allah, sembuhkan saya. Beliau hanya mengatakan, Allah, saya sakit. Ini adab. Nah, menan ke Nabi dan ibu. Jadi beliau mengatakan, ya Allah, ummati, dia mengadu tentang ummahnya. Bagaimana ummahku, ya Allah? Bagaimana ummahku nanti, kan? Mereka punya banyak dosa. Bagaimana ummahku ini? Beliau ingin ummahnya diampuni. Dan beliau tidak mau memberi peluang kepada Allah. Silahkan kau hukum mereka karena mereka adalah hambamu seperti Isa. Dan Allah tahu ketika Nabi mengatakan ummati ummati, nah Muhammad ini
ya, dan beliau mengatakan wabaka, dan Nabi pun menangis mengingat kondisi ummahnya ini. Faqala Allah azza wa jalla ya Jibril, lalu kemudian Allah pun mengatakan wahai Jibril, idhhab ila Muhammad wa rabbuka a'lam. Lalu kemudian Nabi disebutkan di sini, dan Allah perintahkan kepada Jibril, pergi wahai Jibril kepada jumpai Muhammad, ya, fasalhu ma yubkik, dan tanyalah kepada Muhammad itu apa yang telah menyebabkan kamu menangis wahai Muhammad. Fa'atahu Jibril alaihi salam fas'alahu fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala wa huwa a'lam. Lalu kemudian Jibril pun mendatangi Rasulullah SAW dan dia pun bertanya apa yang telah menyebabkan Nabi menangis, dan akhirnya Jibril pun memberitahukan kepada Allah apa yang menyebabkan Nabi Muhammad menangis, dan tentu Allah lebih tahu, gitu kan. Faqala Allah ya Jibril, lalu kemudian Allah pun mengatakan wahai Jibril, idhhab ila Muhammad, balik, pergi lagi kepada Muhammad, bilang faqul inna sanurdika fi ummatik wa la nasuka, kami akan meridaimu terhadap umatmu dan kami tidak akan menyakitimu wahai Muhammad. Jadi apa artinya di sini Ibu? Sebagaimana tadi itu Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir li ummati, ya, Allah ampunilah ummahku. Nah, di sini Nabi mengadu kepada Allah bagaimana kalau sekiranya ummahnya nanti dihukum pada hari kiamat. Dan Nabi tidak mau ummahnya ini dihukum. Nabi tidak mau ummahnya diazab nanti pada hari kiamat. Dan Nabi menangis karena Nabi juga tidak bisa melawan daripada kemutlakan Allah. Allah bebas, Allah punya hak. Mereka adalah hamba-hambanya, dan dia persis seperti dikatakan oleh Isa, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kau mengadab mereka, menghukum mereka, mereka adalah hambamu, kau hak atas mereka. Tapi Rasulullah seakan-akan mengatakan, kalaupun engkau punya hak ya Allah, tapi tolonglah jangan untuk ummahku, jangan kau sakiti ummahku, kira-kira begitu. Dan Nabi tersakiti, Ibu, seperti ayat yang kita bacakan, azizun alaihi ma'anittum, betul-betul berat bagi Nabi itu sesuatu yang menimpa kalian, berat, gitu, ya. Dan inilah yang menyebabkan sampai Nabi menangis, dan Allah pun mengatakan kepada melalui Jibril kepada Nabi, inna sanurdika fi ummatik wa la nasuka, kami akan kami tidak akan pernah menyakitimu wahai Muhammad, kami akan membuat kamu ridha atas apa yang kami perlakukan atas ummahmu wahai Muhammad. Nah, ini juga menunjukkan bahwa kita ini akan diperlakukan sebaik-baik orang nanti pada hari kiamat itu. Allah berlaku dengan sebaik-baiknya supaya apa? Supaya Nabi ini tak tersakiti, supaya Nabi ini senang. Allah akan memperlakukan kita dengan cara yang sangat baik. Ya, di sana ada satu hadis, di sana dikatakan inna hadhil ummah ummatun marhumah, dikatakan. Dan itu hadis sahih, disebutkan bahwa ini adalah umat yang dirahmati, ummah yang disayang. Laisa lahal adzab fil akhirah. Jadi ummah ini tidak dihukum nanti pada hari kiamat. Ibu-ibu jangan terpedaya dengan hadis ini, ya. Tapi ini hadis sahih, saya katakan sekali lagi. Nah, jadi ini keistimewaan Raud. Ini keistimewaan kita, ibu-ibu. Dan ini menyebabkan Musa cemburu kepada ummah ini. Padahal beliau adalah seorang kalimullah, kan? Beliau adalah seorang yang martabahnya luar biasa sebagai seorang Rasulullah. Tapi sempat-sempatnya mengatakan, kalaulah aku ini terlahir sebagai ummah Muhammad. Dia tahu betul bagaimana keistimewaan Allah berikan kepada ummah ini. Ya, sampai Allah mengatakan ini ummah yang disayangi, ummah yang dirahmati. Ummah ini tidak akan dihukum nanti pada hari kiamat. Anak hukum oleh Allah. Tapi sekali lagi saya ingin katakan sama ibu, jangan merasa terpedaya dengan hadis. Artinya apa? Jangan maghrur dengan hadis-hadis ini, ibu. Tapi ambillah hadis ini sebagai penyejuk hati Ron. Mungkin kalau selama ini Ron merasa pakibaman, dan ini hadis-hadis raja, ya, hadis-hadis raja. Jadi kita ini hidup antara khauf dan raja, ibu. Kalau ibu sudah terlalu takut dengan dosa ibu, tegak belum hadisnya. Mudah-mudahan Allah akan merahmati Ron dengan doa Rasulullah. Mudah-mudahan kira-kira begitu. Jadi sehingga hati kita pun jadi tenang, balik kan? Jadi hadis-hadis seperti ini itu mengharuskan kita untuk tidak boleh berputus asa daripada rahmat Allah. Tapi kita jangan hanya berpegang pada sini lalu kemudian melalaikan tanggung jawab dan kewajiban. Lalu kemudian kita tidak lagi sembahyang, tidak lagi berpuasa. Kenapa? Ya, kemarin saya dengar hadisnya dikatakan bahwa kita ini ummah yang dirahmati, nggak akan dihukum nanti pada hari kiamat. Habis itu, ya? Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi kita mengatakan kenapa saya harus ini? Nabi udah doakan saya diampuni. Doa Nabi mana ada ditolak, kan? Doa Nabi pasti diterima. Nah, jadi
Hukuman kita tidak sama dengan hukuman ummah yang lain, ya. Dan secara umum hukuman Allah di akhirat kepada orang beriman itu tidak sama dengan hukuman Allah kepada orang kafir. Meskipun tempat hukuman itu di neraka. Neraka itu tempatnya orang kafir, bukan tempatnya orang beriman. Ya, Allah katakan di sana apa? Dalam surah Al-Baqarah itu uiddat lil kafirin. Jadi neraka itu disediakan untuk orang kafir. Nah, kalaupun harus dihukum orang beriman di sana, maka hukumannya berbeda dengan orang kafir. Bahkan ada beberapa riwayat dan sahih dikatakan orang beriman itu kalau dia masuk neraka selesai dihukum dia mati sampai tiba waktu jemput nanti. Jadi dia tidak selama berada di neraka selama itu dia merasakan siksa, tidak demikian. Nah, tapi ada batasnya dan hukuman yang dirasakan oleh mereka ini tidak sama dengan hukuman orang kafir. Semua, jadi terutama kita umat Muhammad, ibu-ibu. Jadi perlakuannya cukup istimewa kepada dia. Hisab kita semuanya istimewa sekali. Ya, tapi ini bukan waktu kita menjelaskan ini, dan saya tidak mau menjelaskan panjang lebar tentang ini, karena apakah ini juga akan didengar banyak orang. Jadi tidak bagus ya menyampaikan ini di tengah-tengah sebagian masyarakat yang kadang-kadang memang malas. Ya, nah, jadi ini hadis-hadis seperti ini bahkan tidak bagus untuk diumbar-umbar. Jadi biarlah ini menjadi ya, tapi katakanlah ada pegah betul Jadi ini sebenarnya poinnya mau kita sampaikan. Beginilah kira-kira ibu-ibu, Nabi ini perhatiannya kepada kita ini. Nah, Nabi ini perhatian betul kepada ummahnya. Ya, dia ingin sekali kita ini tidak tersakiti. Dan dia adalah orang yang paling sibuk terhadap kita ini baik di dunia maupun di akhirat. Jadi tidak ada orang yang lebih memikirkan kita melebihi daripada Nabi ini. Makanya wajar Nabi mengatakan kita tidak akan beriman sampai menjadikan beliau ini orang yang paling kita cintai, melebihi daripada diri kita, melebihi daripada anak dan orang tua kita itu. Nah, karena orang tua kita besok pada hari kiamat hanya agak pikir ya. Allah mengatakan dalam Al-Quran apa? Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Semua orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Jadi anak lari daripada orang tuanya, lari daripada ayah ibunya, lari daripada saudara-saudaranya, lari daripada anak-anak dan istrinya. Semua kita pada ngurus masing-masing. Hatta para rasul pun tidak mau memikirkan ummahnya nanti pada hari kiamat. Kecuali Nabi kita itu. Ketika orang-orang mendatangi Adam, Adam mengatakan tidak ada waktu memikirkan itu. Pikir gerawanya. Adam memikirkan dirinya sendiri. Nafsi, nafsi. Dia pun mengatakan coba pergi kepada Ibrahim, kepada Nuh. Nuh mengatakan nafsi, nafsi. Ibrahim pun begitu, nafsi, nafsi. Pergi kepada Musa, Musa pun nafsi, nafsi. Isa pun mengatakan nafsi, nafsi. Sampai kepada Nabi kita Muhammad, beliau bilang apa? Ana laha, ana laha. Saya akan mengurusi itu. Jadi ketika orang-orang di mahsyar itu sekian ribu tahun, mereka ingin disegerakan azab, maka Nabi yang tampil itu dan beliau sujud di bawah arasy Allah. Ya, sampai kemudian Allah pun meminta agar beliau mengangkat, ya, jadi meminta Allah akan mengabulkan doa-doa beliau yang untuk diberikan syafaat. Dan kita mengenal di sana ada namanya syafaatul kubra namanya, ya. Nah, di sini disebutkan syafaatul ummatihi. Jadi syafaat beliau kepada ummahnya, ya. Jadi disebutkan di sini ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'tah. Ya, jadi mintalah maka kamu akan diberi apa yang kau minta. Washfa'tu syafa'. Jadi mintalah syafaat maka kamu akan diberikan syafaat. Fa'arfa'a ra'si. Lalu saya mengangkat kepalaku. Fa'aqulu ummati ya Rabb. Jadi begitu beliau mengangkat kepalanya ibu, yang beliau terucap pertama sekali apa? Ummati ya Rabb. Ummahnya yang beliau ingat ibu. Jadi dia tidak ingat istrinya, anak-anaknya. Semua dia masukkan dalam seperti kita tadi. Nabi itu hanya punya ummah, dan di dalam ummah itu ada sahabatnya, ada anak-anaknya, ya, ada keluarganya, ada ikhwannya kita, yang ummah kepada. Dan dia mengatakan ummati juga, anak buahnya. Itu Nabi, dan itu di hari kiamat, ya. Jadi beliau mengatakan ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Fa yuqalu ya Muhammad, ya, adkhil bin ummatik man la hisaba alaihim min al-bab al-ayman min abwabil jannah wa hum syuraka'in nas fi ma siwa dzalik minal abwab. Jadi dikatakan masukkanlah daripada ummahmu yang tidak ada hisab ke atas mereka daripada bab yang sebelah kanan. Dan hadisnya panjang di sini. Tapi poin yang kena pegang di sini yang mau kita sampaikan. Jadi begitu sayangnya Nabi kepada ummahnya ini. Jadi di dunia beliau memikirkan kita ini
sampai kepada hari kiamat pun masih kalimat yang diucapkan apa? Ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi. Dulu itu kalimat yang diucapkan. Mau meninggal dunia itu kalimat diucapkan. Ketika di akhirat pun itu diucapkan. Dia tidak masuk syurga ibu sampai ummahnya masuk dulu. Itu Nabi tanya ibu. Anda agak pikirnya ya, pikir tanya ibu. Jadi betul-betul dia orang yang berkorban hidup untuk ummahnya ibu. Anda disebutkan di sini likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi memiliki doa yang mustajab. Fata'ajjala kullu nabi da'watahu. Semua nabi doa yang mustajab itu sudah mereka pakai ketika di dunia. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Tapi doa mustajab aku itu kusimpan dan doa itu akan kupintakan kepada Allah untuk ummahku nanti pada hari kiamat. Hang pakai doanya. Kekebah katanya. Ya? Nah, jadi begitulah Nabi itu perhatian kepada fahya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyrik billahi syai'an. Dan insyaallah kita akan mendapatkan bahagian daripada doa itu selama kita mati tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, insyaallah don merupakan doa nabinya. Kita akan mendapatkan kalau Nabi mendoakan apa dengan doa itu insyaallah kita masuk dalam doanya. Nabi mengatakan fahya na'ilatun insyaallah. Ya. Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Siapa yang mati daripada umatku dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Makanya ini juga penting bagi kita ibu-ibu untuk betul-betul menghindari ya hidup ini daripada perbuatan syirik. Mungkin sudah berlalu banyak pelajaran daripada ustaz-ustaz sebelum ini. Syirik itu bukan hanya syirik besar ya, tapi juga syirik kecil. Ya, persoalan ujub di hati ibu, riya ya dan lain-lain. Itu harus betul-betul kita upayakan untuk kita bersihkan hati kita daripada penyakit-penyakit tersebut. Itu semuanya syirik. Dan Nabi mengatakan tidak ada yang kutakutkan melebihi daripada syirik yang akan menimpa ummahku. Syirik khafi, ya, syirik kecil, syirik halus. Ataupun syirkul asghar dalam hadis yang lain disebutkan. Jadi meskipun dia kecil tapi itu dosa besar dan itu bisa memperanguskan amalan dan kebaikan kita. Jadi itu perlu kita berjaga dan di sinilah pentingnya setiap waktu kita beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mungkin yang terakhir yang saya sampaikan di sini banyak di sini karena waktu juga. Nah, disebutkan daf'uhu lil masyaqqah an ummati. Oh enggak, bukan ini. Ada yang inilah yang terakhir lah ya. Tamannihi ru'yati man ja'a ba'du min ummati. Nah, jadi Nabi ini ingin melihat kita. Wah, itu yang saya katakan tadi bahwa walaupun ini bicara tentang hubbu syar'i tadi, cinta agama ya. Persis seperti sahabat tadi, dia mencintai Nabi pada mulanya adalah cinta yang objektif gitu kan. Cinta agama, perempuan mencintai Nabi, laki-laki mencintai Nabi gitu kan. Nah, tapi pada akhirnya cinta ini tersusupi juga dengan perasaan tadi. Jadi perasaan pingin memeluk tubuh Nabi gitu kan. Ingin mencium bau harum badan Nabi dan seterusnya. Ada perasaan yang begitu pada sahabat pada ketika itu. Saya kira dimanapun ada, gitu kan. Sahabat itu kalau setiap sembahyang ibu, mereka itu selalu mencuri saf yang sebelah kanan. Ya, saf yang sebelah kanan. Nah, kenapa mereka mencuri saf sebelah kanan? Karena Nabi itu setiap kali sembahyang, beliau itu kalau tidak menghadap ke jamaah, beliau itu menghadap ke sebelah kanan. Nah, jadi kalau tidak begini, beliau akan berpaling pada jamaah. Jadi sahabat ini ingin melihat wajah Nabi. Nah, jadi kalau dia duduk sebelah kiri, kalau dia mengambil saf sebelah kiri, dia tidak akan bisa melihat wajah Nabi. Karena kalau beliau berpaling ke sana, mereka tidak akan nampak. Mereka hanya nampak belakang Rasul. Jadi sampau begitu ibu. Jadi mereka ingin melihat wajah Nabi. Jadi tak bosan-bosannya mereka melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akhirnya persis seperti yang kita sampaikan tadi, seperti cerita Laila Majnun, gitu kan? Jadi orang yang dimabuk asmara, gitu kan? Orang yang dimabuk cinta. Jadi tak bosan-bosannya melihat wajah orang yang dikasihi, orang yang disayangi, orang yang dia cintai. Kalian tapi. Dan mereka merebut melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka hidup bersama Nabi. Kalian bagaimana? Mereka ini ingin bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, begitu juga Nabi dengan kita ini. Sehingga dalam sebuah hadis disebutkan, fa'an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala
Wadidtu anni laqitu ikhwani. Jadi pingin sekali aku bertemu dengan ikhwanku. Jadi beliau pingin bertemu dengan ikhwannya. Faqala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalaysa nahnu ikhwanuka? Lalu kemudian sahabat Nabi mengatakan, bukankah kami ini ikhwanmu ya Rasul? Bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasul? Qala antum ashabi. Kalian ini tidak, kalian ini sahabat-sahabatku. Tapi siapa juga ikhwannya? Walakin ikhwanil ladzina amanu bi wa lam yarawni. Tapi ikhwanku, kata Nabi, orang-orang yang beriman, ya, yang datang setelahku, tetapi mereka tidak melihatku. Jadi kita ini bagian pada ikhwan Nabi. Jadi kita termasuk orang yang diingini oleh Nabi untuk beliau melihat tanya. Kalau wajahnya yang dah. Begitu kan. Jadi saya dulu pernah punya satu dosen ibu. Jadi Dr. Nasir namanya. Jadi beliau mengajar waktu itu fikih perbandingan mazhab. Jadi beliau itu orang tidak bisa melihat, jadi banyak buta. Jadi beliau senang sekali dengan kami-kami dari Malaysia, dari Indonesia. Jadi karena beliau cuma dengar cerita Indonesia, yang mendengar cerita ada anak-anak dari Indonesia. Indonesia ini kan daerah yang lumayan jauh dari Mesir itu. Jadi kita ini masuk wilayah timur, kan? Jadi Syarqi Asia, jadi apa namanya? Ya timur lah, timur Asia, kan? Nah sampai beliau mengatakan apa? Kalau waktu ujian itu, kalau ujian lisan dengan beliau itu, kalau kami orang-orang Indonesia itu, beliau katakan, Iqra ya ibni, baca. Kalau tes Al-Quran itu kan, jadi beliau baca. Jadi sepertinya beliau tidak mengetes kami begitu. Jadi mau pokoknya baca sajalah. Dia ingin dengar suara kita. Jadi dia ingin dengar aja suara kita. Mau baca apa saja silahkan, kan? Sampai beliau mengatakan, kalaulah aku dibukakan mata, kalaulah saya ini bisa melihat, saya ingin melihat wajah-wajah kalian. Nah, jadi karena beliau merasa bagaimana begitu ada orang yang dari negeri yang sangat jauh datang kemari pergi belajar Islam, kan? Nah, sementara ada banyak sekali anak-anak Islam yang di sini mereka tidak mau belajar Islam. Tapi kalian dari negeri yang sangat jauh datang kemari untuk belajar Islam. Jadi ada semacam kerinduan pengen melihat wajah. Karena beliau memang diberi penglihatan tidak seperti kita. Nah, jadi Nabi begitu dengan Tanyo. Jadi beliau tidak bisa melihat Tanyo, tapi ada semacam kerinduan yang tersimpan di dalam diri Nabi. Beliau ingin bertemu dengan ibu-ibu, dengan merupakan Tanyo. Makanya saya kira, dan ini sisi punakan perasaan tadi. Jadi Nabi juga tidak bisa menyimpan perasaan itu, tidak bisa merahasiakan itu, ibu. Beliau ingin melihat wajah yang tahu begini. Kalau sahabatnya sudah sering beliau, Umar sudah tahu dia wajah Umar begini, kan? Fisiknya begini. Abu Bakar juga begitu. Dia sudah sering melihat Abu Bakar. Dia sudah lihat istri dan anaknya. Kalau gitu, orangnya mana? Tapi orang-orang yang beriman kepadanya yang dia tidak bisa lihat. Jadi pokoknya ingin kalian. Nah, saya kira ini bukan hanya tersimpan di dalam diri Nabi, tapi harus juga ada di dalam diri kita, ibu. Jadi punya Nabi ingin melihat kita, maka tentu kita lebih lagi utama untuk melihat wajah Rasul. Jadi tanyonya harus ada keinginan besar itu, ibu. Dan Nabi kita itu sudah menunggu kita, ibu. Jadi kalau ibu-ibu pernah baca hadis tentang haud, telaga Nabi itu. Jadi saya mengilustrasikan itu, Nabi itu ketika dia sudah meninggal itu, dia berangkat duluan bijak, ya. Dan dia menghiasi telaganya, ibu, dengan berbagai macam hiasan. Ya, dia seperti kita tuan rumah hari ini yang buat pesta begitu, ya, karena akan menikahkan anak kita, dan kita sedang hias-hias ini bangunan, gitu, ya. Kenapa kita hias? Kita sedang menunggu tamu datang. Nah, kita menunggu tamu jauh. Dan Nabi sepertinya sekarang kira-kira sedang begitulah. Jadi dan dia nanti menunggu, ibu. Jadi pada hari kiamat itu Nabi akan menunggu kita di telaganya, ibu. Semua umatnya dipanggil, dan Nabi hanya diberi tanda bahwa yang begini-begini itu ummahmu, yang begini-begini ummahmu. Maka semua kita dijamu oleh Rasulullah SAW. Jadi Nabi sebegitu dengan tanya, ibu, gepreh dia. Dia tunggu kita, ibu. Jadi hana gejak saja. Jadi dia pingin pergi bersama-sama dengan ummahnya. Pingin bersama dengan ummahnya. Dan beliau dalam satu hadis yang mengatakan, Inni ubahi bikumul umam yawmal qiyamah.
Jadi aku berbangga dengan jumlah kalian yang banyak nanti pada hari kiamat. Ini mukatsir bikumul umam yaumil qiyamah. Jadi Nabi berbangga-bangga dengan nabi yang lain. Jadi lihatlah ummahku bangga kita yang lain. Nah, jadi mudah-mudahan kita ini betul-betul menjadi orang-orang kebanggaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya kira demikian Ibu. Ya, beberapa hal banyak masih di sini, tapi saya tidak akan bacakan semua. Saya kira cukupkan sampai di sini. Dan poin yang mau kita sampaikan di sini adalah poin yang pertama sebenarnya. Jadi kalau di sana ditanya kenapa harus mencintai Nabi, saya kira inilah beberapa alasan penting kenapa kita harus mencintai Nabi dan kenapa kita harus menempatkan cinta kita kepada Nabi itu melebihi daripada cinta kita kepada siapapun, kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah jadinya perlu dipahami dengan baik. Ya, kita resapi Ibu, dan mudah-mudahan itu ada di dalam dada-dada kita semua. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.